Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat, selalu berbahagia tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk Virgo di bulan Agustus. Hai Virgo, gimana kabarnya para Virgo sekalian? Kemarin udah tentang itu ya, yang elemen tanah, yang bonus reading udah ya kemarin ya. Oke, sekarang ini bacaan untuk Agustus Virgo ya. Kemarin ada yang lihat tentang Virgo juga ya, yang bilang cewek Virgo tuh jahat. Ada yang baca nggak? Ada tuh di, pokoknya kalau ada berita di mana gitu, saya lupa ya beritanya di mana. Tapi pas saya buka Google kalau nggak salah tuh, terus tiba-tiba ada katanya cewek-cewek menurut zodiak yang jahat gitu, cuma tampangnya doang cakep tapi sebenarnya jahat. Dan itu Virgo tuh termasuk gitu. Dan yang parahnya adalah dibilang di situ, pokoknya kalau ada cewek jahat yang di film-film, lah itu pasti Virgo atau gitu. Saya bilang nih orang agak sakit jiwa kayaknya yang nulis ya. Karena gimana bisa sampai segitunya bilang cewek-cewek jahat di di film itu Virgo gitu. Hah? Saya tuh, ini orang beneran udah gitu dia nulis itu kan buat umum ya. Nggak etis sih menurut saya, siapapun penulisnya gitu, reporternya atau siapalah penulisnya, itu menurut saya nggak etis karena dia menyebarkan kebencian gitu. Saking mungkin dia bencinya sama cewek Virgo, mungkin yang nulis cowok kali ya, atau cewek Virgo yang pacarnya cewek yang pacarnya dia, cowoknya dia ditikung sama cewek Virgo, ya kan? Jadinya dia benci banget sama Virgo gitu kali ya. Anyway, itu intermezzo ya pagi-pagi. Saya bikin ini pagi-pagi. Oke Virgo, sudah ada 6 kartu dari Fairy Tarot. Ini kalau keputus nanti saya sambung lagi ya, karena kamera saya bermasalah dan aduh saya pusing banget nih gimana mau ganti kamera, mana saya masih di Timika. Kalau di Jakarta mah gampang tinggal beli ya, di sini nggak ada, susah. Oke. Atau betulinnya juga susah gitu. Oke, pertama ya, Ten of Autumn, dan ini adalah energinya kita, energi tanah. Oke. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. Oke, ini overall energi di bulan Agustus ya. Tentu saja tidak resonate buat semua, but at least mungkin ada yang bisa diambil dari pesan-pesannya. Oke, Virgo yang udah punya anak ataupun yang nggak punya anak, yang belum punya anak, karena di sini sih ngomongin soal anak sih, tapi and your loved one kan, dan orang-orang yang kalian cintai. So it doesn't matter punya anak atau nggak punya anak. Intinya adalah di bulan Agustus mulai deh mikir planning ke depan untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta. Oke, back to keluarga. Ya, balik lagi ke keluarga. Karena bagaimanapun my dear Virgo, masalah apapun di dalam kehidupanmu itu akan balik lagi ke keluarga ya. Karena yang lain tuh temporary ya, teman-teman atau siapa itu, pacar atau siapa itu temporary gitu. Karena keluarga tidak keluarga tidak temporary, kalian stick with it seumur hidup ya. Senang atau tidak, keluarga tetap lengket di kita, tetap nempel di kita. So itu pikirkan masa depan yang berhubungan dengan keluarga. Juga mungkin keuangan, mungkin ada yang butuh bantuan keluarga. Kalau keluarga nggak usah hitungan gitu ya. Kalau yang lain kan temporary, tapi keluarga kan enggak. Oke? Lanjut dengan Seven of Autumn. Biasanya bagus ya, 7. I always say that lucky number 7. Oke, kita lihat. Have patience and don't worry. Sabar dan jangan khawatir. Take time to rest and plan your next step.
Istirahatin dulu ya pikiran stres-stres kalian para Virgo di bulan Agustus, chill, santai. Tapi planning dijalani, tetap di planning gitu, tetap membuat plan, tetap membuat rencana untuk langkah berikutnya. A prudent investment of time or money. Oke, kalau yang mau berinvest boleh, disebutnya sih di situ time or money. Jadi waktu atau keuangan. Saya sih berharap di bulan Agustus saya bisa pulang cuti dan ketemu keluarga. Tapi berita-berita tentang lockdown membuat saya agak pesimis bisa pulang atau enggak gitu. Kalaupun diizinin cuti belum tentu dapat tiket pesawat. Pesawat perusahaan belum tentu agree. Kalaupun akhirnya saya bisa beli tiket sendiri, ya planningnya gitu. Kalau perusahaan nggak ngasih pesawatnya, kan ada pesawat perusahaan ya. Kalau tidak ngasih tiketnya untuk saya dan saya harus beli sendiri. Tapi intinya bulan Agustus untuk si Virgo adalah balik ke keluarga. That's my plan sih. Nggak tahu nih kartunya tiba-tiba ngomong gitu, padahal itu planning saya juga untuk balik dulu ke keluarga gitu. Kalau saya kan dalam rangka cuti ya. Kalau kalian nggak tahu ya kembali ke keluarganya secara harafiah atau tidak gitu. But for me ini ya harafiah planningnya seperti itu. Oke. Lanjut dengan The Magician. This is the good one. Apapun yang kalian inginkan manifestasikan aja pasti akan berhasil. Gitu ya, coba. You can do anything sih. Kalian bisa melakukan apa aja. Apa aja. Everything is possible. Virgo, jangan pernah khawatir ya. Apapun akan berhasil. Keren kan? Bisa. Aduh, kalau kalian gak percaya terserah. Tapi kalau saya percaya, so everything is possible. Okay? Take charge of your life. Jadi tata hidup kalian ya. You can manifest what you need to be a success. Kalian bisa memanifestasikan apa saja untuk sukses. Nggak perlu berpikir bahwa saya punya keterbatasan ini, keterbatasan itu. Nggak perlu berpikir tentang keterbatasan Virgo. Lepasin aja semuanya. Kalau kalian pernah nonton film Batman yang keberapa saya lupa, si Batman-nya itu berusaha keluar dari lubangnya, jadi cave gitu, gua tapi dia dalam banget. Dia berusaha lompat ke atas, berkali-kali gagal karena apa? Dia pakai tali pengaman. Jadi ada kekhawatiran, dia pengaman sana sini, jadi malah nggak berhasil. Pada saat satu kali dia lepas pengamannya dan si Batman tersebut ya, dia lompat ke atas nggak pakai tali pengaman, dia berusaha raih batu-batu sana sini sampai akhirnya dia berhasil. Intinya apa? Intinya pada saat kita worry, kita pakai pengaman ini, pengaman itu untuk memprotek diri kita, bahkan mungkin itu nggak terjadi gitu. Karena kita terlalu khawatir. Tapi kalau kita lepasin aja ke semesta, ya, lepasinya tentu saja yang baik-baik dan yang positif-positif. Kita malah bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena nggak ada kekhawatiran, nggak ada mental block ya, yang di pikiran kita kayaknya nggak bisa nih, kayaknya mustahil nih, kayaknya, itu yang ngeblok. Itu yang tali pengaman yang mengikat si Batman-nya itu, karena dia khawatir, jadi dia pakai tali pengaman supaya kalau dia jatuh kan dia nggak mati gitu, tetap tergantung di tali. Tapi begitu talinya dilepaskan, justru dia bisa mencapai atas gitu, lubang di atas, sehingga dia bisa keluar dari cave itu, dari gua tersebut. Oke, jadi intinya seperti itu ya, don't worry. Ada The Magician di bulan Agustus tuh, apapun itu bisa berhasil. Aminin aja ya Virgo. Lanjut dengan Ace of Winter. Don't be deterred by challenge along the way. Gak usah terhalangi oleh banyaknya masalah atau banyaknya tantangan sepanjang perjalanan kalian di bulan Agustus. It's important to communicate clearly and accurately. Asal bisa dikomunikasikan, segalanya bisa berjalan baik ya. Amazing new ideas that should be implemented. Kalau ada ide-ide baru, please sok monggo silahkan dilakukan di bulan Agustus. Lanjut, Seven of Summer ini energi air. Tadi winter udara ya.
No more procrastinating. Your power comes for making a decision. Confuse that arises from overanalyzing the option. See, nggak perlu overanalyze, nggak perlu menganalisa sampai yaitu overthinking, overanalyze Virgo. Tapi memang Virgo kayak gitu. Kalau saya sih ngerasanya gitu ya. Kadang-kadang overthinking, overanalyze gitu kan. Itu yang bikin kita jadi mau melangkah juga agak karena kita sebagai Virgo tuh senangnya perfect ya, perfeksionis gitu. Jadi ya pengennya segala sesuatunya sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Tapi kan hidup tidak sempurna, manusia juga tidak sempurna. Ya udah lakuin aja sebaik-baiknya. Saya jadi ingat salah satu atasan saya dulu bilang, Lucia ini kalau dikasih kerjaannya gini, A, B, C, D. Dia akan melakukannya A, B, C, D, exactly like that. Ya emang, kalau saya begitu ya, itu ibu siapa dulu atasan saya bilang, Lucia ini orangnya exactly like that ya, nggak pernah dia tambahin, dia nggak pernah kurangin. Saya bilang, ya disuruhnya begitu, ya begitu. Terus ya kadang-kadang Virgo seperti itu. Bukan kadang-kadang, banyak kali ya, kalau saya seperti itu. Banyak kali saya melakukan hal-hal itu sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan. Nah ini juga saya bilang ini kartunya Virgo banget gitu, kayak nggak ada hal-hal yang mengejutkan karena kita melakukannya exactly like that, seperti itu gitu. Oke Virgo, lanjut dengan Queen of Summer, lagi-lagi energi air. Listen to your heart, dengarkan hati kalian. Intuitive insight you can trust, taking care for others perhaps too much. Oke, ikuti kata hati kalian. Walaupun kalian ingin taking care, atau Virgo tuh senengnya nolong orang gitu ya, berbelas kasihan gitu. Tapi pikirin juga diri kalian. Intinya sih gitu. Oke, itu overall energy untuk bulan Agustus ya, my dear. Panjang juga. Oke. Lanjut dengan kartu selanjutnya. Di bulan Agustus apa aja yang akan kalian hadapi, atau pesan apa yang thank you. Is it? Ace of what? Ace of what? Is it like this? Oh, ini like this. Thank you. Ada Knight of Pentacles. Di bulan Agustus yang mau mengusahakan cuan, sok silahkan, terbuka kesempatan untuk itu. Tapi tetap harus diusahakan ya. Gak bisa diem-diem aja, gak bisa mager-mager aja. Kadang-kadang Virgo mager juga sih. Kemudian ada Ten of Swords yang terbalik. Perasaan keraguan, ketakutan, kecemasan udah tinggalin aja di bulan Agustus, nggak usah ada. Tapi perasaan itu juga nggak ada sih. Kalian udah mulai bisa menata diri, meninggalin bulan Juli, dan di Agustus perasaannya akan lebih baik gitu ya. Ya hopefully segalanya lancar ya my dear Virgo. Semoga apa yang kalian inginkan di bulan Agustus itu bisa tercapai lah ya. Karena ada The Magician, pasti tercapai kok. Pasti tercapai, percaya aja. Ada Four of Pentacles. Apa yang kalian pegang, ada yang tidak bisa kalian pegang terus-menerus, ada yang terhilang di situ. Bicara tentang materi, mungkin ada yang memang harus dikeluarkan di bulan Agustus, tapi pesannya ya kalau itu memang bukan buat kalian lagi, nggak usah dipegangin aja, tetap aja lepas juga nggak apa-apa, nanti gantinya ada yang baru kok. Dan itu manifestasikan aja apa yang kalian inginkan, jangan khawatir. Ada Ace of Wands di bawah, Ace of Winter. Ide-ide kalian yang udah lama ada di kepala, coba dilakukan lagi deh di bulan Agustus. Mungkin bisa dikembangkan. Ide apapun ya yang berhubungan dengan mungkin pekerjaan atau bisnis atau entah apa yang ada di pikiran kalian saat ini, silahkan
dilakukan. Di bulan Agustus bisa dilakukan gitu. Terus ada Six of Pentacles ya, ada tadi sudah dibilang ya dari depan ada pengeluaran, iya. Mengeluarkan mungkin bantuan atau apapun untuk orang-orang yang kalian cintai, intinya sih itu. Dok, nggak apa-apa. Keluarin aja, nanti kembali lagi kok. Oke, sih. Nine of Cups dan Page of Swords, oke. Kembali lagi. Apa yang kalian keluarkan itu akan kembali dan kalian punya lebih banyak dari apa yang kalian pikirkan. So nggak usah berpikir terlalu berpikir terlalu over analyzing tadi ya, menganalisa terlalu dalam. Aduh, nanti bagaimana, nanti kalau saya kasih nanti saya kekurangan. Tidak pernah kejadian kalau kita ngasih kekurangan. Tapi ada pernah yang komen pada saat dia memberi, dia malah jadi kekurangan. Terus dia menyesali itu dan dia menulis itu di kolom komentar. Saya bilang berarti ngasihnya nggak pakai. Itu berarti ada sesuatu yang dia pikirin. Ngerti nggak? Gini, Virgo. Pada saat kalian memberi, ya pada ini, lihat. You give something and then nih, saya balik ke kartu ini dulu ya. Ini orang memberi, sebelahnya ini ada timbangan. Ngerti nggak artinya? Pada saat kalian memberi, itu tuh diperhitungkan sama semesta, sama Tuhan. Dan itu keadilannya berbalik kepada kalian. Kalau kalian memberi terus nginget-nginget terus, nah itu yang nggak bakalan balik lagi. Ngerti nggak sih? Pada saat memberi, beri aja. Gak usah mikir ntar gimana, ntar itu orang bagaimana. Gak usah mikir gitu. Ada juga yang nulis, saya sudah bantu, tapi dia tidak baik. Aduh, saya gak mau ngomong terlalu panjang deh kalau yang kayak gitu. Ya mungkin pada saat memberi gak ada keikhlasan. Kalau saya gini, saya kasih aja. Orang itu gak baik sama saya, gak apa-apa. Itu bukan masalah saya, itu masalah dia. Masalah di saya adalah saya mau memberi atau tidak. Itu masalah di saya. Kalau saya memutuskan untuk memberi, saya tidak peduli sikap orang itu ke saya bagaimana. Saya tidak akan mempertanyakan, sudah dibantu malah jahat? Sudah dibantu minta terus? Saya kan habis jadinya, kayak gitu. Enggak, saya enggak mempersoalkan itu. Pada saat saya memberi aja. Apapun ya. I'm not talking about money aja ya. Saya tidak bicara tentang uang atau materi aja, karena saya juga tidak berlebih. Ya, saya biasa-biasa aja gitu. Tapi memberi itu kan memberi perhatian, memberi bantuan moral, mungkin apapun itu. Pada saat kita membantu seseorang dan orang itu tidak appreciate, orang itu malah balik jahat dan lain sebagainya, itu bukan masalah kita, itu masalah dia. Gitu ya. So di bulan Agustus, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian, saya berharap kalian memberi, ya beri aja. Tidak berekspektasi apapun Virgo. Susah. Perlu waktu lama untuk bisa jadi seperti itu. Jadi pada saat orang yang kita baikin gitu kan, memberikan kebaikan juga memberikan namanya. Kita baikin sama dia, terus tiba-tiba dia malah jahat sama kita. Saya cuma ngeliatin dia senyum, balik badan pergi. Saya nggak mau konfrontasi juga. Buat apa? Nggak worth it ya untuk dikonfrontasikan. Oke. Lanjut ya. Saya pakai kartu yang berikutnya deh, karena kartu yang itu sudah kebanyakan keluar, jadi saya pakai kartu satunya lagi. I need one more please, thank you. Oh, 2, oke, ada Six of Swords. Ada perjalanan yang harus kalian lalui di bulan Agustus, perjalanan secara tanda kutip atau perjalanan secara harafiah. Dan perjalanan itu menuju sesuatu yang mungkin menurut kalian tidak terlalu menyenangkan perjalanannya, oke? Tapi tetap harus kalian lakukan. Kenapa?
karena itu berhubungan dengan orang banyak. Ya, berhubungan dengan sekitar kalian, keluarga. Pokoknya bukan tentang kalian aja, tapi berhubungan dengan orang banyak. So tetap kalian harus lakukan, walaupun mungkin di dalam hati kecil kalian ngerasa kayaknya nggak enak nih, kayaknya nggak nyaman, tapi tetap harus dilakukan. Ya, my dear Virgo, legowo aja ya, berbesar hati aja ya, please. Oke, biarin kita dibilang jahat ya, tampang cakep aja tapi aduh, saya masih kepikiran di itu. Tapi saya ketawain sih sebenarnya tulisan itu. Saya sampai geleng-geleng kepala, nggak habis pikir aja gitu, kayak apaan sih nih. Udah gitu dia bisa lagi nulis kayak gitu tuh kan pasti dibayar ya, nulis kayak gitu ya. Penulis itu kan pasti dibayar. Kok bisa ya dia dibayar untuk menulis kebencian gitu kan. Wow, beruntung sih orang itu, dia menumpahkan kebenciannya dibayar pula, ya gak sih? Kalau kita netizen julid, cuman julitin doang nggak dibayar, ya gak sih? Ya orang tersebut enak-enak aja, kita yang julid nggak dibayar, dia dibayar loh, Bo. Itu kan keren banget, ya kan? Congratulations untuk siapapun yang nulis itu. Oke. Aduh, nih vibe-nya sih lagi oke-oke aja pagi-pagi pagi-pagi gini. Dan kalian tahu di tempat kalian mungkin kalian masih tidur nyenyak, dan di sini saya sudah bangun. Oke, lanjut dengan Seven of Swords. See, di bulan Agustus ya, perlu hati-hati ya, my dear, karena ada hal yang akan ya membuat kalian worry. Tentu saja ada hal yang bikin kalian ya harus hati-hati lah ya. Ada yang terhilang dari kalian, tapi itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih ke kehidupan Virgo. Cuma memang terhilang aja. Terhilang dalam arti ya kalian harus ada yang hilang, sesuatu yang hilang, walaupun atau tercecer, walaupun ya oke. Saya harus ngomong terus terang. Ada yang jahat sama kalian. Oke. Ya hopefully kalian bisa dengan bijaksana menghadapi itu ya. Siap-siap aja. Lanjut dengan Page of Wands. Sini. Oke, Agustus. Kalau saya sih udah mulai dari bulan ini ya. Dari bulan ini ada orang lama yang menghubungi gitu kan, dan seolah-olah itu oke-oke aja untuk orang tersebut ngehubungin balik, padahal buat Virgo mah nggak enak, ngeselin gitu, ngapain gitu. Kalau saya sih udah bulan-bulan ini sudah, tapi untuk kalian mungkin belum ya. Kalau itu yang terjadi ya udah, itu mungkin bagian dari perjalanan yang nggak enak tadi ya. Oke. Kalau ada orang kayak gitu ya tergantung dia hubunginnya lewat mana. Kalau lewat WhatsApp langsung saya blok, lewat email juga langsung saya blok. Kalau lewat komen YouTube ada juga ya. Kalau saya mau hapus ya saya hapus, kalau enggak ya bodoh amat gitu ya. Habis saya nggak bisa juga ngelarang orang-orang yang kayak gitu untuk ngerusui hidup kita lagi kan, ya kan? Ya tergantung kalian lah. Intinya orang dari masa lalu yang ngeselin datang ke Virgo, nggak tahu maksudnya apa. Berasa nggak bersalah lagi. Oke, lanjut dengan Nine of Pentacles sih. Apa yang kalian tanam kemarin itu akan berbuah di bulan Agustus, dan kalian punya banyak, kalian punya yang kalian ambil, yang kalian petik itu bukan ujuk-ujuk dipetik di bulan Agustus, tapi memang sudah dari bulan-bulan sebelumnya itu terakumulasi gitu. So di bulan Agustus kalian akan memetik hasilnya. Kemudian ada Page of Swords, oke. Kalau tadi saya bilang ada kejadian yang tidak menyenangkan di bulan Agustus karena mungkin orang masa lalu seperti itu. Ini juga
saat yang tepat di bulan Agustus untuk kalian menambah wawasan ya. Di bulan Agustus itu sebentar lagi kan September, Agustus akhir itu kan mulai bulannya Virgo ya. Agustus akhir sampai September gitu. Itu kan udah mulai bulannya Virgo. Jadi itu saat yang sangat tepat untuk kita para Virgo untuk nambah wawasan atau nambah apapun juga. Nambah terserah deh, mau belajar bahasa baru mungkin. Ada nggak di antara kalian yang Virgo yang suka belajar bahasa? Saya suka, saya lagi belajar bahasa Hebrew, dan pada saat konsentrasi saya pecah, saya ketinggalan di antara semua peserta kursus. Saya ketinggalan dan saya malu banget karena saya nggak bisa baca, yang lain bisa, saya nggak bisa. Tapi saya bertekad saya mau belajar lagi, belajar lebih tekun lagi, mengumpulkan ini dulu ya, mengumpulkan motivasi kali ya. Belajar itu nggak ini loh, nggak tergantung umur loh. Saya aja udah umur segini, udah setengah abad lebih, lebih saya setengah abad. Tapi saya masih mau belajar, dan itu susah memang. Iyalah, otaknya udah gak nyampe. Kalau masih muda, mungkin kalian yang nonton ini masih 20-an gitu, masih nyampe lah untuk belajar gitu. Tapi saya masih mau belajar gitu. Dan walaupun susah tetap. Nah, itu untuk kalian yang Virgo, bulan Agustus nih mungkin bisa mengumpulkan motivasi diri untuk mempelajari sesuatu hal. Entah apa itu. Tetap loh, selama masih hidup, masih bisa belajar. Jangan tergantung sama umurnya. Udah ngapain sih belajar, saya udah ini. Jangan gitu. Tetap aja, harus tetap. Kalau saya sih menolak tua. Bukan dalam hal umur ya, kalau umur mah tetap aja nambah, nggak mungkin dikurangi ya, KTP-nya tuh nggak mungkin bohong gitu. Cuma dengan belajar hal baru, paling nggak kita nge-refresh otak kita, jadi otak kita nggak tua gitu, otak kita muda terus gitu. Jadi nggak julid, jadi nggak sakit jiwa, sakit otak, sakit hati ya gitu. Pokoknya mempelajari hal baru itu menyenangkan kok. Apalagi ketemu juga dengan orang-orang baru, orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak kita kenal gitu ya. Oke, ada Page of Cups dan Ten of Cups yang terbalik. Ya, sebagian dari Virgo ada orang baru yang bersama kalian, sudah bersama kalian, tapi orang lama ngerusui ya. Oke, kalau itu yang terjadi dalam hidup kalian, ya udahlah, berbesar hati aja ya, nggak usah marah-marah gitu, nggak usah emosi gitu, dibawa santai aja. Dan orang baru tersebut sih cocokkah untuk kalian? Ya. Ada orang baru tersebut. Oke. Ini bukan benar-benar baru terus baru ketemu ya. Oke, sebagian dari kalian akan ketemu orang baru di bulan Agustus, tapi dengan adanya PPKM dan pembatasan ini, itu gimana caranya ketemu? Mungkin online. Ada nggak? Tunggu di sini online sebentar. Swordnya di mana? Iya, ada online. Online dalam arti ketemu di sosial media. Ada sih yang tanya, kalau ketemunya di sosial media, ini nggak sih jadi beneran bisa jodoh nggak sih? Ya, bisa. By the way, saya ketemunya online. Ketemu pasangan saya online. Tapi terus ketemu ya, bukan cuma online mulu, nggak ketemu beneran gitu, enggak. Online-nya di depan doang, habis itu mah ketemu beneran, ketemu sampai ke orang tua segala, sampai akhirnya jadian beneran, akhirnya ya beneran gitu, maksudnya jadi jadi pasangan beneran ya. Tapi dimulai dari online memang. Dan itu saya lucu juga, nggak pernah berpikir bahwa zaman sekarang bisa ketemu jodoh online ya. Ya, tapi hati-hati aja ya, nggak bisa online doang, terus nggak ketemu, terus langsung jatuh cinta, terus habis itu ngerasa dia adalah soulmate, nggak gitu. Waktu online mah biasa aja, tapi begitu ketemu, dan ada chemistry, ada ketertarikan, and then ya
bisa dilanjutkan gitu. Oke, saya buka oracle cardnya ya. Kayaknya saya kebanyakan ngomong yang nggak perlu nih ya Virgo. Oke, gini aja deh. Nanti saya kasih bonusnya buat hari Minggu ya. Saya kasih bonus reading buat Virgo, ditunggu ya. Kita ngobrol lebih panjang tentang banyak hal, mungkin tentang percintaan boleh. Saya kasih bonus reading nanti di hari Minggu. Ditunggu ya Virgo. Saya seneng nih ngobrol sama Virgo. Saya ngobrol sama kamera, tapi saya ngerasanya ngobrol dengan Virgo di sana gitu loh. Gak tahu. Kalau sama Virgo kayak gitu, jadi kayak kita ada chemistry untuk kan saya udah bilang dari pertama, kalau kalian ngikutin video-video saya dari pertama, saya selalu bilang kayaknya satu-satunya tarot reader yang baper, yang baperan gitu kan, itu saya gitu, karena saya terkoneksi banget sama orang-orang yang nonton saya kalau kita satu vibrasi gitu. Bahkan untuk orang yang pernah personal reading sama saya, nggak saya lepas, tetap jadi temen, tetap telepon-teleponnya apa kabar, itu tetap WhatsApp-WhatsAppan, malah ada yang jadi sahabat. Tapi dia zodiaknya Gemini, namanya Caroline, itu jadi sahabat, kita ketemuan beneran loh, padahal tadinya dia cuma subscriber, kemudian personal reading sama saya, terus akhirnya ketemuan, akhirnya kita jadi sahabat sih. Ternyata bisa terkoneksi secara online loh, secara sosial media, oke? Makanya jodoh juga bisa aja secara online. Maksudnya ketemunya online, tapi setelah itu ketemu physically gitu ya. Oke, pesan dari Oracle card yang pertama, express your creativity. Oke, ini dari Angel's Prayer. Thank you Angel for helping me to express my inner creator. Oke, untuk semua Virgo di luar sana, kalian punya kreativitas. Tadi kan dibilang, belajar hal baru. Oke, lakukan hal baru. Kalau nggak mau belajar, ini aja, melakukan hobi baru lah. Yang nggak pernah bikin kue, coba bikin kue. Contohnya kayak gitu. Nggak pernah bercocok tanam, sudah berkebun atau memelihara tanaman atau apapun. Oke. Itu untuk tetap mengasah kreativitas kita, Virgo. Oke, lanjut dengan spread your wing, terbang tinggi. Oke, this is the good one. Archangel Ariel, do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. So, bulan Agustus terbang tinggi. Gapai apa saja yang kalian inginkan, seperti yang saya tadi bilang di depan sebelum kartu ini muncul. Belajar hal baru. Oke. Lakukan hal baru, hobi baru, apapun yang baru. Isi diri kalian dengan kepositifan yang seperti itu. Hal-hal baru. Oke? Lanjut dengan dari Athena, dari message from angel. It's safe for you to be powerful. Safe aja, aman aja untuk menjadi powerful ya. Penuh kekuatan. You know how to be powerful in loving way that benefits other as well as yourself. Kalian tahu kekuatan itu berguna untuk orang lain, juga untuk diri kita sendiri. Oke, jadi kekuatan yang positif. Makanya saya bilang jangan berhenti belajar, jangan berhenti melakukan hal-hal baru. Oke, apa yang perlu dikoreksi atau di-healing dari diri kalian? Hole in the soul. Untuk kalian para Virgo yang masih punya lubang di dalam diri kalian, lihat itu lubangnya kenapa dan perbaiki itu. Saya juga punya lubang di dalam diri saya sendiri, akar pahit yang perlahan-lahan saya tutup itu dengan positivity. Ya, saya yang sekarang tidak sama dengan saya yang dulu gitu ya. Virgo, saya selalu ngomong saya di Virgo karena kita sesama Virgo. Saya ingin kalian punya contoh yang real, yang nggak ngawang-ngawang. Karena sesama Virgo toh kita gitu ya. Apa yang ada akar pahit di dalam diri kita, ada lubang di dalam diri kita, itu yang kita tutupi dengan segala kebaikan, dengan segala kepositifan, dan apapun itu yang bagus untuk kita, sampai kita, saya gosbang, sampai kita powerful gitu, tapi powerfulnya in loving way, di cara yang sangat baik dan penuh kasih sayang untuk sesama dan diri kita sendiri. Oke, Virgo, janji ya, nggak usah terpengaruh dengan kata-kata jahat orang ya. Oke, lanjut dengan don't let pride get in your way. Jangan biarkan keegoisan kita, ego kita itu menghalangi langkah. Ini juga bilang
tentang jangan sampai pikiran-pikiran negatif menghalangi langkah kita, menghalangi manifestasi kita, sehingga kita bilang bahwa nggak kejadian gitu. Padahal itu yang ngeblok diri kita sendiri. Oke Virgo, ini kepanjangan deh kayaknya, tapi nggak apa-apa, saya nggak usah cut-cut. Bagus itu tidak kameranya tidak ngadat hari ini, padahal berapa hari ini ngadat terus. Oke, so Virgo, sekian aja bacaannya yang lumayan panjang. Tetaplah berbahagia ya, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel and love, and bye.